nyok asal tahu, tapi kalau nggak tahu biasanya nggak kepengen tahu. Nah, wa amruhan wujud dalil tentang wajibnya Allah Ta'ala punya sifat yang nafsi. Apa sih? Pada karena Allah Ta'ala itu lawih saja. Jikalau Allah itu butuh, jikalau Allah butuh apa? Ila mahalin karena sifat terhadap tempat, terhadap posisi, terhadap jabatan itu tempatnya sih. Jabatan itu tempatnya. Kamu saya tempatkan sebagai ketua OPR, kamu saya tempatkan sebagai marketingnya, kamu saya tempatkan sebagai sekretarisnya. Itu tempatnya. Tempat. Andai kata Allah butuh terhadap tempat, lahan, sifat, berarti itu bukan Allah, tapi ini sakit, seorang berhutang sih. Dijamin di sorangan kan, salah-salahnya yang belajar tauhid. Ya, enggak, gini enggak. Situ sebenarnya kalau belajar tentang masalah tauhid ini ya, itu ujung-ujungnya anti stres, anti hilir. Maka kalau misal belajar tauhid kok masih dilirkan ya, mau baru ngalirkan. Jadi semuanya dia, nah ini sih jadi ilmu kayak gini kan gitu. Oh ini mah nggak coba dari tauhid karena, jadi orang ahli tauhid itu anti stres. Kok mau ngalirkan stres dan batu waktu jauh dari tahu. Ini bicara tentang masalah sifat yang mulia. Ini sebenarnya hampir tiap hari, terutama kalau pas bagian ada acara tahlilan, kita tuh sering ngomong masalah yang nafsi, cuman diganti bahasanya pakai lam yalid walam yulad. Nah itu lam yalid walam yulad itu artinya teh qiyamuhu binafsi. Dah, kumaha sih orang. Kita lanjutin dulu ya supaya ntar stresnya nambah. Sifat itu sementara yang namanya sifat itu latar tasyifu sifatil ma'ani. Yang namanya sifat itu nggak bisa ditempelin dengan sifat-sifat ma'ani. Kalau Allah punya sifat ma'ani, punya sifat ma'nawi. Bukan sekedar kudroh, tapi qadir, bukan sekedar ilmu, tapi alim, dan itu bukan sekadar iradah, tapi muridan, dan itu kan Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa thaniya qudrat irada ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman sami'an ayyan basiran mutakan. Nah itu dari qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu namanya sifat maknawi ya, sifat maknanya qudrat iroda ilmu ayat sama basar kalam. Itu dua-duanya gak bakalan ada kalau memang Allah tidak qiyamuhu binafsihi. Sementara waktu ini masih dia masih bingung nih. Maksudnya manusia masih kehidupannya dijamin. Enggak gedeng. Gini, wasifat la tasrifu bi sifatil ma'ani. Yang jelas yang namanya sifat itu la tasrifu bi sifatil ma'ani wa maknawiyah. Dia tidak bakal punya sifat maknawi. Ma'ani aja enggak punya. Kudroh aja enggak, gitu loh. Apalagi qadir. Ilmu aja enggak, apalagi alim. Dan irodah saja enggak, apalagi muridan. Guys, itu bahasa gampangnya seperti itu.
Sementara Tuhan kita azza wa jalla yajib harus jadi mustahil kalau Allah tidak sampai memiliki sifat bihima dengan sifat ma'ani dan ma'nawi. Falaysa sifat. Kalau memang seperti itu berarti Allah bukan sifat. Walau ihtaja ila mukhassis, dan andai Allah butuh mukhassis, lakan hadisan Allah juga sama. Gini, berbicara tentang masalah tiyamu binafsi, gampang nama lam yalid walam. Nah, guys, itu gampangnya lam yalid teh mahal, walam yulad teh mukhassis. Nah, clear kan? Sampai ini clear kan? Ya, mahal itu artinya derajat, pangkat, tempat. Yalid melahir, lam yalid tidak melahirkan, walam yulad tidak dilahirkan. Kan gitu lain, benar kan itu? Hah? Wallahu ahad, katakanlah oleh kamu bahwa Tuhan itu ahadun esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak di. Kalau yang beranak itu namanya siapa? Orang tuh, orang tuh benar ya? Orang tua itu derajat kan? Ya, ini orang tua kamu, ini tetangga kamu, ini paman kamu, ini adik kamu, ini kakak kamu, itu kan derajat kan? Derajat kan? Ya, berarti ada tempat Allah tidak butuh kayak gitu. Oh, dia tuh bawa Tuhan anak Allah, yo, dia tetangga anak Allah, yo, nyanyi emak anak Allah, yo, dia anak Allah, yo. Allah tuh tidak butuh kayak gitu. Yang butuh kayak gitu, tetap namanya ini sifat. Artinya namanya sifat. Maksudnya bersumber sifat itu bukan yang disebut sifat. Itu butuh tempat. Anak itu sifat. Ya, sifat dia butuh tempat. Tempatnya mana anak? Tempatnya anak ada di orang tua. Kan gitu. Nah, dia itu saudara kandung, kakak, misalnya kakak butuh adik. Benar kayak gitu. Disebut kakak rumah, kamu adik kamu. Cuman di rumah stres, Lukas itu ada jenis dede. Padahal mah lanjut lagi eueuh. Pernah ya tak? Jelema Lukas itu. Ini beberapa hiji. Itu si dede ini menuju tidak si dede lanjutnya mana? Pokok-pokok ngomong si dede begitu. Si dede ini bisa. Itu lanjutnya mana? Dan karena dede itu kakak kan gitu benar? Ya. Itu namanya tempat. Mana? Tempat. Pasti butuh. Jadi kalau Tuhan kok kayak gitu, ya itu nggak bakalan mungkin sama sekali. Jadi yalid itu artinya mahal. Artinya apa? Mahal atau tempat posisi. Ya, tiap-tiap kita yang di sini, untuk ngomong itu, KBT butuh posisi. Benar. Andai kata kita sebagai orang, sebagai suami, pengen diposisikan. Ayo salah mana? Posisikan ayo sebagai salaki. Untuk dianggap pembantuan sia berarti Anda butuh posisi. Untuk katakan kerja saja, Anda tuh butuh posisi. Kalau jelas, OB. Ya, arek bagian marketing, arek bagian driver, itu jelas butuh posisi. Didinya lalu digawe posisinya leuweut. Jadi ieu henteu, jadi tuntut daek ini. Dan nggak mau, bener ya? Berarti butuh nggak? Nah, itu kan namanya sifat. Sifat itu butuh tempat, butuh posisi. Nih, hitam
tempat kan, kopea bisa, ya kopea hitam, nah langit bisa gelap hitam, berarti tempat itu hidungnya, ayat, ya. Terus apalagi banyak kan putih kalau dari sisi tempatnya ya, kalau dari sisi ini semuanya sakit itu sifat itu butuh tempat. Nggak kemana negeri nyarinya kemana? Iya kamu dan itu pokoknya apa ya itu ya bisa. Berarti tempatnya ya mobil nah kita tetangga kan beri cerbol kan nggak mungkin kan? Ya jadi sakit itu sih sifat. Kita mau ngomongin negeri cuma saya lagi sakit apa yang sakit tetangganya kan gitu. Oh ayo mana itu ya pun ayo ngomongin saya lagi sakit sih nggak pernah ngomongin tetangga kan gitu ya kudu kuku. Nah jadi Allah ini harus dia mau binafsi karena Allah nggak butuh itu, nggak butuh yakin, nggak butuh tempat, dan Allah itu nggak butuh mukhasis. Mukhasis itu apa? Penyebab ya ente disebut anak gara-gara dilahirkan bukolot lalu dilahirkan oleh disebut anak. Berarti ada penyebab. Jadi kita ini ya itu butuh dua-duanya, butuh tempat, butuh posisi, ya butuh jabatan, butuh itu kan, nggak bisa enggak. Sementara Allah nggak bakal mungkin itu, nggak butuh itu, nggak butuh terhadap posisi. Jadi Allah pengen dipuji gitu ya, pujilah saya. Allah nggak butuh loh, situ sholat, situ puasa, situ ngapain setiap haji itu paling banyak nggak butuh. Cek ini Allah butuh enggak? Situ nggak ada yang ibadah satu pun di alam dunia ini Allah nggak butuh kok. Saking nggak butuh tuh kerennya Allah Taala. Dan itulah yang penyebabnya. Dan itulah yang mengharuskan Allah qiyamuhu binafsi. Makanya Allah tuh apa ya istilahnya enggak pernah tertekan, enggak pernah pusing. Nah, nih dari sini saya jadi ingat satu bahasa tawassul di awsafillah. Bersifatlah kalian dengan sifat-sifatnya Allah. Wa min awsafihi ayyabda'a fi kulli suratin bismillahirrahmanirrahim. Di antara sifatnya Allah Ta'ala, kebiasaan Allah Ta'ala itu membaca Al-Quran diawali dengan bismillah. Tinggal lihat semua Al-Quran itu kecuali surat At-Taubah ya, itu semuanya pasti diawali dengan bismillah. Itu sudah kebiasaan Allah Ta'ala seperti itu. Ayeuna aya jelema nu terus tunjuk sok-sokan asa aing sampai Al-Fatihah ge eueuh sir bang sar sir geus penting lah. Enggak ini urusan fikih ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah fikih mah terserah masing-masing. Cuman di sini kita sengaja belajar ilmu tauhid di samping supaya diri kita kenal siapa kita dan siapa yang kita sembah. Sebab kalau kita tahu siapa yang kita sembah, nanti hasilnya pun kita tahu. Ya, dirinya bisa nggak sampai 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun kerja di PT atau kerja jadi ASN karena tahu tempatnya benar ya. Coba untuk apa ya, di mana ini kadang-kadang dia mahal
jelas kayak gitu, nanti ujung-ujungnya kita jelas kerjanya kita bakalan jelas. Tapi kalau sudah jelas, nah ini kan ini tujuannya supaya nanti kita di dalam ibadahnya tunggu. Jadi siapa sebenarnya yang kita sembah ini siapa? Apakah pahala yang disembah berikutnya? Ya, jadinya menyembah pahala, sholat, jemaah 27 kali lipat, lapor siapa? 27, ada pemikiran bos gitu jadinya. Enggak, kadang-kadang kita tuh kayak gitu kan. Yuk kita ngaji itu apa? Dosa yang gitu. Jadi pahala itu kan pahala pameran kan. Dikasih itu juga kalau kerjaan diterima. Pahala kan sama dengan ngaji kan? Ya, benar nggak? Nah, pahala kan sama dengan ngaji. Gaji teh itu dikasih apa kita yang kasih? Apa orang menentukan harus siapa? Orang mulai bulan Maret gajinya perlu naiknya, kita yang dapat saja. Ya, urusan dia ya nggak bisa kan? Pahala mah gaji mah dikasih ya sudah kerja saja. Itu nanti kalau diterima kerjaan kita baru itu keluar. Gaji baru keluar pahala. Iya benar. Yuk, macam buat kali lipat sudah benar cuma ternyata kayak gitu kan kalian tubuhnya menjalan hatinya sama-sama jadi mau bismillah dari salah kan tubuhnya menjalan hatinya aja kadang-kadang gini ada yang pikiran aja nggak ya ada ribut kamu cengkir ya itu ada mana yang bukan iya bukan bukan coba muda ada gitu mana nggak mau soalnya itu tidak usah mana saya mah ribut baik kan kesebelan kan yang panas sebenarnya kota-kota kan tidak mau balik namanya udah mau kasih kalau bisa kota-kota kan kayak gitu saja urusannya apa? Wah itu mungkin. Nah ini kita sering kali butuh mufassis kan, butuh mahal. Saking pengennya disebut ahli sunnah. Kita kembali kepada sunnah. Kita kembali kepada Quran dari saking pengennya. Kan itu Allah Taala kebutuhan. Si arek kali sunnah, arek kali bisa, arek kali merokok, kayak bodoh aja. Emang paling di pikiran gitu. Ya, itu Allah. Lagi-lagi siapa cenah? Allah. Cuman pada dasarnya gini. Taqaddam sudah berlalu. Apa anu qiyamah ta'ala bi nafsihi ibarat an istilnah bahwa sifat qiyamah bi nafsi itu adalah ucapan atau ungkapan yang menjelaskan tentang ketidakbutuhan Allah Ta'ala anil mahalli wal mukhassis, tentang masalah posisi, tentang masalah jabatan dan tentang masalah asal usul penyebab. Allah enggak butuh jabatan, Allah enggak butuh sebab. Itulah ya bahasa yang mengatakan yang dikatakannya jadinya qiyamuhu binafsi. Jadi gini kan, orang yang qiyamuhu binafsi, orang yang cek bahasa Quran nama berdiri di kaki sendiri, berdikari, itu dua tanda. Raja dua yang harus ada pada dia. Apa? Pertama, dia tidak butuh jabatan. Ayo disebut ganteng kubatur, arah ditinggal kubatur, menjadi kajen. Orang kayak ini nantinya dia binasi, anti stres. Paham dari ini? Kalau paham, pasti mungkin sih. Jadi nggak butuh jabatan kan? Bahkan
kita mah kebanyakan kalau jadi istri pengen dianggap sebagai istri. Kurang ya tadi. Ya kadang-kadang di rumah yang di situ karena terlalu sering pegang laptop. Dulu kan pegang laptop gitu, cek pemancar, bisa ambil aja laptop, gitu. Cek orang yang cek dalam rekam ini, cuman kan kadang-kadang kalau kita baperan, kalau kita jadi posisi sebagai pemimpin atau kita sebagai guru, ada praktek entar tidak dihormati kita langsung dilapor ke yang Kapolda Riau, ya gara-gara tidak dihormati, yang akhirnya langsung dilaporkan ke Kapolda, KIU itu kenapa tidak dihormati sebagai dosen, sebagai ya kita butuh memang stres kan dosen lagi jadi coba kalau dia tidak butuh bodoh amat saya dilaporkan rek diumumkan rek itu wis orang nggak bakalan stres otak lagi jadi emang jadi otakan tidak dimasukin ke dalam pikiran. Jadi kalau bisa punya pikiran lain. Ini jadi inilah yang akan mendorong nanti seseorang menjadi qiyamuhu binafsi. Dan plus tidak butuh mufassis, tidak butuh kalau kita makan otaknya masih kayak gitu terus, kalau nggak punya uang gimana bisa makan aja terus ya kucing tiba gelak can pernah bawa dompet kucing nyantuk dahar ini biasa bingung tapi jangan kok air otaknya anak tapi senglek itu mau kucing kemarin dahar air kucing sih mari kucing tidak berdiri di dahar jadi kita mah selalu berpikir mufassis panjang lama tuh posisinya wah ya udah ini sampai kapan pun nggak bakalan qiyamuhu jelas deh ya paham nggak pahamnya supaya cepatnya katanya orang baik